Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua pada hari ini? Cuaca cuaca cukup panas hari ini ya. Sudah 19 derajat, jadi agak panas dan keringetan ya. Hari ini saya sudah sehat dan saya sudah sembuh. Saya dinyatakan negatif corona, jadi hari ini saya melakukan aktivitas seperti biasa. Tadi saya ke kantor dan kebetulan hari ini saya tanda tangan dua majikan ya, dua mbak ya. Uh, sedikit serak, sedikit masih suara nggak bagus, tapi saya udah negatif, jadi gak usah khawatir, ketemu saya masih sama seperti hari ini ya. Dari beberapa hari sejak saya work from home, dan saya membuat grup di mana yang merasa positif di situ dan diikutin oleh 30 mbak-mbaknya ya, ada 30 di situ. Kadang ada berita-berita kita share, terus yang positif harus kemana, yang udah sembuh ngasih saran sama yang sakit. Jadi di situ ada satu grup yang di mana saya mengatakan adalah positif Hong Kong. Jadi saya mengasih judul positif Hong Kong adalah buat mbak-mbaknya yang udah negatif dan buat mbak-mbaknya yang masih positif bisa bergabung di situ. Di sini kita bisa berbagi. Kalau ada kan soalnya mbaknya kalau di Facebook terlalu banyak mungkin nggak dibales langsung ya, tapi kalau di grup WA di situ saya lihat responnya sangat cepat sekali dan saya sangat senang karena ternyata satu sama lain saling membantu, kayak beli obat di mana mbak dan gimana caranya, sampai mereka nanyain aku kirim lewat TNG aja, atau pokoknya saya merasa bahwa kita orang PMI Hong Kong yang ada di Hong Kong ini sangat erat sekali ya, sangat saling mendukung satu sama lain. Saya bangga dengan mbak-mbaknya yang hari ini. Terus sekali lagi saya sedikit merasa sedih dengan berita kemarin bahwa dinyatakan di tempat kerja saya di daerah Jingwan itu mengatakan bahwa ada salah satu mbaknya yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis sekali ya. Saya sempat merasa, ya Tuhan, ujian apa lagi ini? Kenapa harus kita? Kenapa seperti ini, seperti itu? Sekali lagi, yang sudah terjadi saya tidak bisa membahas lagi karena mungkin banyak punya sesuatu masalah yang tidak bisa dibagikan. Mungkin banyak nggak tahu harus ngomong sama siapa. Di sini lagi saya ingin berkata bahwa inilah kita sering punya masalah yang dimana kita nggak mampu berbicara dengan siapapun. Kita nggak mampu untuk mengatakan apa yang kita mau. Kita terlalu resah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak tahu apakah benar atau salah. Kita selalu cepat bingung, cepat khawatir. Apalagi kalau menghadapi majikan yang super duper rewel ya. Jadi merasa sangat bingung. Sekali lagi, kalau mbaknya positif sama dengan saya positif, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tetap jaga kesehatan, minum air yang banyak, minum obat, istirahat cukup, dan jangan salah, saya tetap bekerja walaupun saya positif. Jadi kalau mbaknya ada di situ juga positif dan tetap bekerja, ambil positive thinkingnya aja. Karena kita dapat gaji, ya udah kerja aja dan dibawa relax aja. Jangan merasa tertekan. Kalau mbaknya merasa tertekan dan berpikir bahwa sesuatu udah berakhir, sesuatu merasa sangat kacau, sesuatu sangat menggalaukan, sangat meresahkan, kita nggak bisa membantu apapun mbak. Saya tahu di sini ada beberapa mbaknya yang telepon saya. Sebenarnya mbaknya itu nggak membutuhkan solusi. Sebenarnya mbaknya itu nggak membutuhkan orang ngasih tahu harus seperti ini, seperti itu. Sebenarnya mbaknya itu lebih fokus cerita dan mau seseorang mendengarkan. Dan di sini saya lebih mungkin saya punya banyak waktu ya untuk mendengarkan, walaupun saya HP ada 3. Jadi satu HP kantor, HP pribadi, dan HP keluarga. Itu semuanya kadang-kadang berdering semua. Saya tetap menanggapinya. Kadang-kadang mbaknya tak sampai mbak sama ini sama itu, mbaknya tetap menunggu saya. Kenapa? Karena memang saya tahu mbaknya itu butuh seseorang untuk berbagi, butuh seseorang untuk ngerungokne keluh kesah gitu loh. Dan saat saya mencoba ngasih solusi, sebenarnya mbak nggak butuh solusi gitu. Kadang-kadang aku
nggak tahu mbaknya maunya gimana. Jadi kalau saya pribadi nggak masalah sih kalau mbaknya nggak butuh solusi, atau mbaknya memang cuman sekedar pingin ngomong aja, mbaknya pingin bercerita, mbaknya cuman pingin didengar ceritanya, mbaknya itu sekarang pingin didengar. Jadi kebanyakan kalau kesahnya itu mbaknya pingin memberikan sesuatu, kalau rungokno aku ini ngomong gitu loh, dan dia nggak ada tempat. Dan kadang-kadang temen itu ada saat kita punya uang jadi lihat posisi ini nggak ada duit, nggak ada konco nih gitu. Nggak tahu benar apa enggak ya, nggak tahu benar atau enggak ya, tapi yang aku tahu kebanyakan mbak-mbaknya tuh hadir saat kita punya, saat kita keluh kesah, kecewa, marah, itu nggak ada teman yang peduli gitu. Dan itu satu ya, keluh kesah kita nggak didengarkan. Yang kedua lagi tentang tekanan dari keluarga. Sekali lagi tekanan dari keluarga. Kenapa saya bilang tekanan dari keluarga? Posisi mbaknya kebanyakan itu udah kelilit utang ya. Di Hongkong ini mbaknya posisi sudah punya utang, tiap bulannya aja udah bayar 5.000 6.000. Orang Indonesia telepon lagi mengatakan, "Ndok, omae Pak B, Pak C, Pak C itu dijual dengan harga murah, kalau kita yang beli harganya dimurahin." Sementara mbaknya sendiri nggak punya uang gitu loh. Dan mbaknya itu makso karena denger ini itu, terus utang lagi bang, akhirnya utang lagi sama temennya, akhirnya paspor digadein. Di sini siapa yang susah mbak? Kita sendiri yang ada di Hongkong, kita merasa susah. Karena kenapa? Nggak ada siapapun yang akan membantu mbaknya. Posisi kalau utang udah kelilit, majikan udah nge-terminate, apa yang bisa kita lakukan? Dan bank tetap ngejar kita. Saya tidak bilang bahwa keluarga Indonesia itu menjebak kita, tidak. Tapi keluarga Indonesia tuh kebanyakan merasa kalian tuh enak karena lihat di profil-profil Facebook mbaknya atau TikTok mbaknya bahwa dengan baju seksi, dengan gaya mewah, makan mewah. Tapi saya selalu bilang buat keluarga yang ada di Indonesia ini khususnya, mbak yang ada di kerja di Hongkong ini tak seindah profilnya, tak semegah gayanya gitu loh. Tapi keluarga di Indonesia, please deh, hitungan gajinya berapa? 4.630, masih libur 4 kali, teleponnya. Jadi kalau dibilang pingin melumpuknya duit anak, itu benar, pingin melumpuknya duit bojo itu benar. Tapi lihat situasi dan kondisinya. Kenapa? Kalau uang udah dikirim ke Indonesia, kalau terjadi apa-apa di sini, sebenarnya keluarga di Indonesia tuh jarang sekali mau ngirim balik uangnya ke Hongkong sini ya. Jadi tetap mbaknya aja yang kebobolan yang di Hongkong sini. Jadi sekali lagi, uang udah dikirim, mbaknya posisi di intermediate, harus kemana mereka? Dan paspor nggak ada di tangan. Kalaupun cari majikan lagi nggak bisa karena paspor nggak ada di tangan. Ini masalah yang kedua. Jadi masalah yang ketiga, kita komunikasi dengan majikan. Sekali lagi, komunikasi dengan majikan tuh saat ini sangat sulit ya, karena majikan semuanya work from home, semuanya lagi gimana ya, lagi ada di rumah. Terus kalau majikan yang nggak pelit udah borong semua ya, Patkai, Waihong, pasar semuanya udah habis barang-barangnya, obat-obatan juga habis. Saya pengen nanya nih majikannya yang pelit, beliin apa buat kamu mbak? Jadi saya tahu banyak majikan yang masih pelit ya di zaman-zaman kayak gini. Tapi tetap jangan ngebreak ya. Sekali lagi nggak boleh ngebreak. Kalau mbaknya ngebreak, habislah cerita kita. Jadi pertama, kita kekurangan dukungan dari keluarga. Dan mbak-mbaknya yang saat ini ada boarding house, yang masih punya uang nggak masalah, yang masih ada di boarding agent yang nggak bayar, gratis, sama kayak di Bandung kan gratis ya. Jadi masih bisa oke. Tapi gimana dengan agent-agent lain yang mbak-mbaknya selalu nanyain, mbak gimana kalau pindah agent, apakah harus bayar, harus ini? Saya tidak tahu di luar sana apakah memang ada praktek untuk bayar ya. Jadi khusus untuk di Bandung, di agent saya bekerja itu gratis ya, gratis. Kalaupun bayar itu cuma 10%, jadi tidak ada bayaran yang lain lagi.
Dan sore ini tadi sekitar jam 4-an saya dapat info bahwa mengatakan bahwa Jakarta Hong Kong Cathay Pacific CX796 pada tanggal 1 Maret membawa penumpang dari Jakarta ke Indonesia dan hampir 20 lebih positif. Jadi saya tidak tahu itu PMI atau bukan PMI ya. Intinya yang terbang dari Jakarta ke Hong Kong hari ini pada tanggal 2 Maret dikatakan bahwa ada 20 lebih penumpang pesawat CX796. Jadi CX796 itu positif lebih dari 20. Lagi-lagi kita akan di-ban 2 minggu. Lagi-lagi Cathay Pacific gak boleh menerbangkan dari Indonesia selama 2 minggu. Dan buat yang Garuda masih selamat ya, Garuda masih bisa masuk ya. Jadi Garuda masih bisa nerbangin ke Hong Kong. Tapi buat yang CX, buat mbak-mbaknya yang mau terbang pakai CX yang saat ini ada di Indonesia ya, kalian gak bisa terbang untuk 2 minggu ini. Jadi reschedule again buat yang hotel dan pesawat for sure. Jadi kalian harus ganti waktu lagi. Jadi ada penerbangan yang lain yang pakai Cathay Pacific yang dari Jakarta kayaknya di-ban 2 minggu ya. Dan di situ terjadi perdebatan ya. Di beberapa staff agent waktu hari ini saya kerja ya, mereka mengatakan bahwa ini salahnya pemerintah Indonesia, ini itu. Maaf, kadang-kadang kita selalu saling menyalahkan dengan keadaan. Tapi saya merasa tidak semua kesalahan total dari pemerintah kita. Sekali lagi mbaknya naik pesawat kecapean, tubuh masih panas, langsung masuk di sini 19 derajat kan masih dingin ya. Buat mbak-mbak dari Indonesia kan datang ke sini kan dingin ya, 19 derajat dingin kan. Jadi mungkin tubuhnya belum bisa penyesuaian. Jadi datang langsung kayak demam, batuk gitu. Ya, begitu akhirnya divonis corona. Jadi untuk 20 lebih penumpang pesawat tanggal 1 Maret positif corona. Dan ada yang bilang ke saya bahwa mungkin vaksinnya palsu. Mungkin swabnya palsu. Sebentar. Di sini saya ingin klarifikasi ya, karena dari PT saya itu benar-benar menjalani aturan. Jadi sekarang Indonesia itu tidak semudah dulu ya Mbak ya. Kalau kita orang Indonesia sendiri menyepelekan negara kita sendiri, menganggap bahwa negara sendiri itu salah, gimana orang lain menganggap kita gitu loh. Jadi saya merasa bukan karena pemerintah kita atau PT-PT tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan tugasnya untuk melakukan swab test ya. Tidak, saya rasa memang jangankan dia yang dari Jakarta ke Hong Kong untuk yang pertama kali, kita aja yang ada di Hong Kong posisi nggak kemana-mana, ada mbak-mbaknya yang nggak libur itu pun kena corona. Jadi menurut saya bukan kesalahan total dari sistem kita ya. Di sini saya pingin kadang kita selalu menyalahkan keadaan. Sekali lagi buat yang ada di Indonesia, buat PT-PT yang ada di Indonesia, menurut saya adalah lebih hati-hati. Pastikan mbaknya staminanya fit, bisa terbang ke Hong Kong biar kita nggak di-ban lagi kayak Filipina ya. Kalau Filipina kan sekarang di-ban gara-gara sering nerbangin dan positif, kebanyakan positif, jadi masih di-ban untuk saat ini. Tapi majikan masih tetap hiring aja yang dari Filipina atau dari Indonesia itu masih tetap ya Mbak ya. Jadi mbaknya sebenarnya nggak perlu khawatir untuk yang ada di Indonesia, cuma sedikit delay karena ada beberapa anak buah saya yang sampai 1 tahun belum terbang sampai hari ini. Mereka bilang udah punya tiket, udah punya udah punya hotel, dan sekarang gagal lagi. Jadi saya cuma berpikir, saya cuma bisa berkata bahwa banyak-banyakin doa karena tidak ada yang tidak mungkin dengan jalan Tuhan, dan semua rencana Tuhan itu indah. Ada yang datang, ada yang pergi, dan ada yang pergi juga ada yang datang. Menurut saya perasaan kita, pikiran kita kelola lebih baik lagi. Dan saya tidak mengerti, saya juga tidak tahu sampai kapan akan terjadi pandemi ini, sampai kapan ya.
Karena saya dengar-dengar gosip ini itu bikin, memang benar mbaknya bilang kepala bikin pusing. Saya cuma bisa support moral aja. Kita saling mendoakan, saling memberikan semangat satu sama lain. Karena bagi saya tidak ada yang tidak mungkin, karena niat mbaknya dari Indonesia ke sini adalah untuk mencari nafkah keluarga yang ada di Indonesia. Mbaknya pasti diberi kekuatan lebih. Kalau hari ini mbaknya dikasih ujian di interminit, atau ada masalah-masalah dengan penungguan visa, atau serang apapun itu masalahnya, semoga dikuatkan dan dilancarkan. Banyak-banyak berdoa ya mbak ya. Saat-saat ini hanya Tuhan yang mampu merubah segalanya. Kita manusia cuma bisa merencanakan saja. Sama seperti Mas Sandro yang rencananya pulang pada awal Maret, ternyata tidak bisa pulang karena pesawatnya delay. Jadi sekali lagi saya kemarin sempat ngomong sama Mas Sandro, manusia berhak berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dan Tuhan punya kelebihan dari segalanya. Jadi kita cuma merencanakan aja, dan Tuhan yang melaksanakan apa yang seharusnya terjadi. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih, tetap semangat, banyak-banyak dikir ya mbak ya, karena waktumu lebih banyak saat ini. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Bye bye.